Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menjelaskan mengenai jalannya alur cerita tambahan dari manga Sepak Bola Kunci Biru chapter yang ke-242. Karena pada dasarnya, semua bocoran yang sempat kita dapatkan dan juga kita bahas sama-sama pada hari Sabtu kemarin sama sekali tidak lengkap. Mengingat cerita manga Kunci Biru yang asli baru terbit pada hari Selasa kemarin, beserta dengan semua isi gambar panel manga yang aslinya. Selain itu, pada kesempatan yang sama ini, kami pun nantinya juga akan membahas mengenai prediksi alur cerita terbaru dari manga Sepak Bola Kunci Biru chapter yang ke-241-nya di dalam potongan narasi yang sangat singkat. Jadi bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua isi potongan cerita di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Seperti yang kita ketahui, selain peringkat dari para pemain Blue Lock, ternyata di dalam kesempatan yang sama ini, narator dari manga Kunci Biru akhirnya kembali menyampaikan info tambahan baru kepada para pemainnya dengan berkata seperti ini. Dengar, ada tambahan penawaran baru yang datang di dalam kompetisi ini, di mana tim terkuat di dunia saat ini alias tim Real Madrid akhirnya mulai memberikan penawarannya kepada Michael Kaiser dengan total nilai gaji tahunan yang berjumlah sebanyak 320 juta yen. Jadi jika Michael Kaiser mau menerima tawaran itu, maka secara otomatis Kaiser pun akan bisa pindah ke dalam tim tersebut. Serta dia pun juga bisa bermain bersama dengan playmaker terhebat di dunia saat ini, yaitu Itoshi Sae. Nah, walaupun pada dasarnya peringkat dari seorang Isagi sudah naik dengan sangat drastis, bahkan sampai mampu melewati gaji dari seorang King baru, namun ternyata Isagi masih belum puas dengan semua pencapaiannya ini. Mengingat pada momen yang sama tersebut, Isagi yang saat itu masih nampak sangat emosi ketika melihat papan pengumuman, akhirnya langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. Hah? Meskipun gajiku saat ini sudah berada di angka 150 juta yen, namun pada akhirnya Rin pun selalu berhasil menjadi yang nomor satu di dalam setiap kompetisi. Berdasarkan hal itu, maka aku pun tidak akan memaafkanmu. Mengingat di dalam pertandingan selanjutnya, kaulah yang akan aku hancurkan. Sementara itu, respon yang sangatlah mirip sekali ternyata kali ini terlihat juga dari sudut pandang Michael Kaiser. Di mana pada momen itu, Ness yang nampak sangat bahagia dengan hasil pertandingan ini akhirnya langsung berkata kepada Kaiser, "Haha, selamat Kaiser. Tujuanmu untuk bisa keluar dari tim Bastard Munchen akhirnya kini bisa menjadi kenyataan. Dengan begitu, maka targetmu untuk bisa menjadi striker nomor 1 di seluruh dunia kini menjadi semakin dekat." Mendengar semua ucapan dari Alexis Ness itu, Kaiser pun malah menjadi semakin emosi. Hingga pada panel berikutnya, Kaiser pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung berkata seperti ini. "Kau ini sangatlah bodoh. Apa artinya gaji 320 juta? Serta apa artinya bisa bermain di dalam tim Real Madrid? Jika kenyataannya saat ini, aku pun jauh lebih lemah daripada Isagi Oichi. Berdasarkan hal itu, maka aku pun tidak bisa tinggal diam. Jadi tunggu saja, karena akulah yang akan mengalahkan Isagi Oichi di dalam pertandingan selanjutnya." Nah, menariknya, semua perkataan dari Michael Kaiser di atas ternyata diucapkan bersamaan oleh Itoshi Rin juga. Mengingat pada panel yang sama ini, Rin pun juga ikut berkata bahwa di dalam pertandingan selanjutnya, dialah yang akan mengalahkan Isagi Oichi. Sedangkan hal yang berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang Isagi Oichi, di mana pada momen ini, Isagi yang saat itu mulai nampak sangat bersemangat, akhirnya kembali berkata seperti ini. "Di dalam penilaian kali ini, gajiku belum ada separuhnya dari total gaji Michael Kaiser. Ditambah, aku pun masih menjadi pemain nomor 2 di bawah Itoshi Rin. Oleh karena itu, aku pun tidak akan tinggal diam saja. Mengingat pada pertandingan selanjutnya, akulah yang akan mengalahkan mereka berdua. Serta aku jugalah yang akan menjadi pemain nomor 1 di seluruh dunia." Wow, luar biasa banget ya. Kami yakin sampai sini pasti banyak sekali dari kalian yang mulai bertanya-tanya, kenapa Isagi Oichi bisa menjadi peringkat nomor 2, sedangkan Seishiro Nagi justru malah turun peringkat? Nah, jawaban atas pertanyaan tersebut sebenarnya sangatlah sederhana, yaitu alasan Nagi turun peringkat dari yang awalnya berada pada posisi nomor 2 menjadi posisi nomor 7 dengan gaji tahunan yang awalnya sebesar 80 juta yen menjadi separuhnya saja, yaitu 43 juta yen, adalah karena permainan dari Seishiro Nagi ketika dirinya bertanding melawan tim PSG sangatlah buruk sekali. Mengingat Nagi sama sekali tidak bisa mencetak gol menuju ke gawang dari tim PSG, serta dia pun sama sekali tidak berkutik ketika harus bertarung 1 lawan 1 melawan Itoshi Rin. Ditambah, Nagi yang kita kenal saat ini sudahlah sangat jauh berbeda.
Mengingat pada dasarnya Nagi sangat cepat merasa puas ketika dirinya bisa mengalahkan Isagi dan juga Michael Kaiser walaupun hanya satu kali saja. Tentu saja semua itu berakibat sangat fatal kepada penampilan dari Nagi. Karena dengan begitu, maka Nagi pun menjadi kehilangan motivasinya untuk dapat bermain sepak bola. Intinya, menurut Jinpa Chiego, semua hal yang dilakukan oleh Nagi di dalam pertandingan melawan tim Munchen hanyalah sebuah kebetulan. Serta kemampuan dari seorang Nagi sama sekali tidak bisa diulangi lagi jika tanpa motivasi yang jelas. Jadi tidak heran jika nilai gaji dari Nagi turun dengan sangat drastis. Mengingat kenyataannya, penyerang yang tidak bisa menciptakan gol dengan formula yang bisa diulang berkali-kali, maka hal itu tidak ada gunanya. Selanjutnya, alasan kenapa Isagi bisa menjadi ranking nomor 2 dengan total nilai gaji tahunan yang meningkat 3 kali lipat adalah sebagai berikut. Yaitu, meskipun total gol dari Isagi saat ini hanya berjumlah 2 gol saja, namun kenyataannya, Isagilah satu-satunya pemain yang memiliki kontribusi gol paling besar di dalam Liga Neo Egois. Mengingat Isagilah yang memiliki peran untuk dapat mengatur serangan dan juga mengacak-ngacak lini pertahanan dari tim lawan melalui permainan kombinasinya. Jadi secara garis besar, dari total 9 gol yang berhasil diciptakan oleh tim Munchen, Isagi pun ikut berperan di dalam terciptanya 8 gol dari tim mereka, dengan total jumlah gol pribadi sebanyak 2 gol dan juga 4 assist. Apalagi, Isagi jugalah yang selalu berhasil menjadi pemain penentu dan juga pemain MVP di dalam setiap pertandingan. Karena tanpa adanya Isagi Uechi yang sama sekali tidak mau menyerah, maka sudah jelas Munchen pun tidak akan pernah bisa menang ketika bertarung melawan tim City ataupun bertarung melawan tim Uber. Kesimpulannya, nilai gaji 150 juta dari Isagi Uechi diambil berdasarkan 3 penilaian berikut. Pertama, adalah jumlah kontribusi dari Isagi Uechi di dalam setiap pertandingan, baik itu ketika Isagi sedang bertahan ataupun sedang menyerang. Kemudian yang kedua, berdasarkan total jumlah 2 gol dan juga 4 assist yang saat ini sudah berhasil dia ciptakan. Dan yang ketiga, berdasarkan jumlah 2 MVP yang saat ini mampu dia kumpulkan di dalam pertandingan Liga Neo Egois. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu tentang sebuah prediksi cerita singkat yang nantinya mungkin akan terjadi di dalam chapter berikutnya. Di mana secara garis besar, judul dari chapter yang ke-241 adalah Acar dan juga Nato. Menurut kami, judul tersebut merupakan sebuah gambaran keadaan yang nantinya akan menceritakan mengenai bagaimana interaksi dari para pemain ketika mereka sedang berada di dalam kantin Blue Lock. Mengingat semakin besar peringkat dari para pemain Blue Lock, maka makanan yang akan mereka dapatkan nantinya akan semakin bergizi dan juga semakin bervariasi. Contohnya adalah sebuah hidangan steak. Sedangkan pemain dengan peringkat yang paling rendah atau pemain yang berada di peringkat 23 ke bawah, maka dia pun akan mendapatkan makanan yang seadanya saja, yaitu acar dan juga nato. Jadi berdasarkan hal itu, maka tidak heran jika pada chapter berikutnya manga sepak bola kunci biru akan kembali menyorot mengenai beberapa pemain lain yang saat ini masih belum mendapatkan panggung. Contohnya adalah Shibik Sugurimu Igarashi, Kyorajin, TP Neru, dan juga beberapa nama pemain lainnya. Intinya, kemungkinan besar isi dari chapter yang berikutnya tidak akan langsung berfokus untuk masuk ke dalam pertandingan final antara tim PSG melawan tim Bayern Munchen. Karena biasanya setiap pertandingan ini selesai, maka ceritanya pun akan langsung dipotong dengan sebuah momen latihan lebih dulu, ditambah interaksi dari beberapa pemainnya. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan di dalam satu kesempatan yang sama ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!